Allah itu sudah menyediakan rezeki kita. Setiap yang hidup sudah dijamin rezekinya, dan rezeki itu tidak akan tertukar dengan makhluk yang lain. Tetapi keberkahan rezeki, kesuksesan rezeki, kemanfaatan rezeki itu berbeda-beda. Maka kita mencari keberkahan rezeki itu, kita terima keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan rasa syukur, rasa berterima kasih kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan ini bisa dikatakan dalam pandangan dunia, pandangan orang-orang yang pembisnis, disebut dengan hoki. Keberkahan itu, kesuksesan, keberkahan di dalam menerima, mendapatkan rezeki itu tergantung keberkahan atau hokinya. Nah, hoki itu perlu kita buka di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, dengan memperbanyak wirid-wirid zikir yang berhubungan dengan rezeki, dengan al-ghani, kekayaan, atau al-fulus, uang atau duit. Karena kajian kita malam ini bukan berkaitan tentang muzakarah, ceramah tentang mengupas rezeki kekayaan tadi atau keberlimpahan harta dan uang, akan tetapi malam ini kita mengamalkan suatu amalan ma'rifatul ibadah, amalan yang dibaca secara zahir maupun batin, membaca secara kajiannya masuk ke dalam napas, tetapi berisi wirid amalia tersebut selain dibaca baik secara zahir maupun batin, itu diletakkan pada tubuh, pada diri kita. Kalau amaliyah atau wirid itu diletakkan pada tempatnya, maka itu namanya sesuai pada makomnya, sesuai pada tempatnya. Itu yang disebut adab akhlak. Kalau kita membaca suatu amalan, wirid, zikir, salawat, hanya dibaca melewati mulut atau lewat hati atau lewat napas, tetapi tidak diketahui tempat kedudukannya, maka kita belum sempurna dalam mengamalkan suatu amalan wirid atau zikir atau sholawat atau amalan-amalan lainnya. Setiap sesuatu pasti ada tempatnya, setiap sesuatu pasti ada makomnya, setiap sesuatu pasti ada kedudukannya. Maka kita mencoba dalam kajian ma'rifatul ibadah, setiap amal ibadah, zikir, sholawat, istighfar, wirid lainnya itu harus benar-benar diletakkan pada tempatnya. Berhubungan dengan amal ma'rifatullah pada ini malam, yaitu ada al-ghanina, ar-rizki, al-ghani, al-fulus. Nah, ini juga harus kita letakkan pada tempatnya. Al-ghanina di sini karunia Allah, keberlimpahan kekayaan dari Allah diperuntukkan kepada hamba-hambanya, diperuntukkan kepada makhluknya, kepada insan, kepada manusia, kepada makhluk yang lainnya. Tetapi al-ghanina di sini adalah khususan,
kepada hamba-hamba yang takwa, khususan kepada hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Secara umum, karunia Allah ini kepada semua makhluk Allah Ta'ala, baik yang nyata maupun yang gaib. Tapi kita memaknai di sini agenina ada suatu karunia Allah, rezeki dari Allah, khusus kepada hamba-hamba yang ma'rifat kepada Allah. Karena tadi kita mengarah kepada ma'rifatul ibadah, di mana agenina ini makomnya atau kedudukannya pada tubuh kita, pada diri kita. Alif awal dari agunina, dari ubun-ubun, terus turun ke bawah melewati napas, masuk ke dalam lagi melewati khulkum atau tenggorokan, ya terus lagi huruf alifnya masuk ke dalam lof atau hati, kemudian dia terus turun ke bawah singgah di perut besar atau pusat dan berhenti di kemaluan. Artinya terminal. Di dalam kajian ma'rifatul ibadah ada yang namanya kajian terminal zikir napas. Dari ubun-ubun otak tengah dia memasuki area napas dan berhenti sebentar atau terminal di napas, kemudian dia melanjutkan perjalanan napas sampailah kepada area terminal tenggorokan. Artinya bertahan sebentar di sana. Terus napas itu berjalan sampai kepada area terminal love, hati. Terminal ini berhenti sejenak, kemudian melanjutkan perjalanan selanjutnya dia melewati atau memasuki terminal pusat atau berhenti sebentar di bahagian area perut besar atau bagian tengah pusat, baru melanjutkan perjalanan sampailah kepada terminal kemaluan, terminal seks. Nanti ada pembahasan di dalam kajian ma'rifatullah, kita muzakarah ilmullah, itu akan dibahas terminal-terminal itu, perjalanan napas, perjalanan zikir, semua ada jalannya, ada makamnya. Terminal di sini dalam kajian ma'rifatullah adalah makom, berhenti sejenak untuk khalwat, uzlah, penghentian napas sebentar untuk memasuki makam-makam lainnya. Dari ubun-ubun sampai ke napas, 2 sudah ya. Dari napas ke tenggorokan 3, tenggorokan sampai ke lob hati 4, dari lob sampai ke perut besar pusat 5, sampai berhenti
di kemaluan. Ada enam terminal. Nanti pembahasannya kita cari waktu untuk mutalaah dan membahas secara khusus ke bahagian bab itu. Akan tetapi di sini kita khususan kepada amal ma'rifatullah, kajian ma'rifatul ibadah. Nah, jadi alifnya itu dari atas ke bawah. Biasanya tarikan napas itu dari bawah ke atas. Tarikan napas itu kita tarik dari sulbi, terminalnya ke kemaluan, terus naik ke pusat, berhenti sejenak terminal di pusat, naik ke love, terus naik ke hulkum naik ke napas bagian langit-langit di dalam mulut, terus sampai ke jidat, ke dahi kita, berhentinya di ubun-ubun. Nah, di sini ada khususan. Kita menarik napas, dipahami menarik napas itu sudah begana dari awalnya di ubun-ubun. Semakin naik napas kita,